Yes! Hasto hari ini penuhi panggilan polisi. Ada apa? Kagak tahu. Mungkin saking cintanya polisi kepada Hasto, atau saking cintanya Hasto kepada polisi. Iya. Sama kan? Bukan berarti ada kasus, kagak. Positif aja, positif. Sama kan ketika saya memberitakan Hasto terus-menerus, saking cintanya saya kepada Hasto. Nggak percaya lu. Bukan berarti Agri benci ke Hasto. Enggak. Gue cinta full. Cinta full nih. Nggak percaya. Iya. Ya kalau nggak mah peduli amat, ngapain? Kalau nggak cinta mah ngapain dibahas terus? Kan ketika dibahas kan apa yang saya pakai materi pembahasan itu menjadi renungan Hasto, menjadi bahan perbaikan. Kalau mau. Kalau itu sudah watak dan karakter, ya nggak akan berimpact apa-apa. Aduh. Kira-kira apa ya kok Hasto hari ini dipanggil polisi? Simak videonya. Besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya gak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan sesuatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positivisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Kami hormat Polri, TNI. Polri ini harus meneladani kehidupan Jenderal Hugeng misalnya, yang betul-betul berjuang untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan kemudian yang mencoba untuk menyampaikan kritik lalu diproses hukum dengan mekanisme dumas. Maka saya akan datang dan saya menghimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan, karena bagi kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi, dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab. Alamak. Aduh, punya keahlian kok kalian memframing. Nanti dikit lagi kita mau ngeliat pengen Mas Hasto menangis. nanti. Gue juga pengen. Udah lama gak ngeliat Hasto menangis soalnya. Ya enggak lah toh, orang melaporkan juga ada kira-kiranya kali. Ya, kalau masalah kritis beda kan, antara kritis sama memfitnah, menghujat. Kan beda, memprovokasi, kan beda. Kalau hanya misalnya Hasto bilang misalnya nih, atau gua aja lah. Kalau misalnya gua bilang jangan pilih Gibran ya, karena Gibran anaknya Jokowi, ini adalah dinasti misalnya. Ya, enggak masalah. Jangan pilih Prabowo ya, karena didukung oleh Jokowi, nggak benar misalnya. Ya, nggak masalah. Tapi kalau sudah provokasi, ya kemudian materinya materi fitnahan semua juga, misalnya nih, ya udah pasti dilaporkan lah. Pasti diproses lah. Ya kita tunggu aja. Tenang toh. Ada yang di atas Kapolri kan. Yang setiap saat bisa, itu lu ngapain tuh Hasto? Siap komandan, siap.
Wih, tenang aja, tenang. Aduh, astaga. Paling juga kayak Aiman nanti, kan Aiman juga nggak apa-apa itu. Supaya ya media rame juga. Hari ini kan kamu datang Polda rame media. Terus orang nunggu, misalnya kamu diperiksa 14 jam misalnya. Misalnya, namanya misalnya kan boleh. Artinya media nunggu kamu selama diperiksa 14 jam kan tetap nunggu. Apa ya, nunggu Hasto keluar memberikan pernyataan pers. Kan gitu, ya biar rame aja, kita juga bisa lihat nanti. Bukan berarti nyuruh meriksa kamu 14 jam, bisa lebih malah. Kalau keterangannya masih diperlukan, kan gitu. Kita tunggu aja. Sambil menunggu, kita lanjutkan videonya. Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian akademis, melalui temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan, itu sepertinya didiamkan. Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang nggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis, itu tidak diproses. Sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses. Tetapi saya akan datang karena kami tahu bahwa ini perintah orderan. Mas, menghadapi panggilan besok datang sendiri apa membawa elemen partai? Jadi banyak satgas-satgas yang mau datang, termasuk pengurus ranting PAC. Tapi saya sampaikan ini proses hukum. Di tengah-tengah kegelapan demokrasi, kegelapan kekuasaan, kita harus memperjuangkan kebenaran dalam hukum itu. Sehingga saya himbau semua tidak usah datang, nanti biar saya. Aduh, Hasto. Framing-framingnya luar biasa. Provokasinya luar biasa, gila. Ngeri dengerin orang ini nih. Gila. Nanti kalau di PAP ditanyain buktinya semua apa yang dia omongin, nggak punya semua, harus gimana? Di PAP ditanyain bukti atas tuduhan-tuduhan yang Hasto bicarakan itu semuanya nggak ada, terus gimana itu? Longo. Iya Pak, pokoknya. Ini sesuai dengan yang beredar di masyarakat. Kajian-kajian akademisi semua menyuarakan ini. Ditanya buktinya nggak ada. Padahal semuanya berdasarkan hanya persepsi. Ya udahlah ya, kita tunggu nggak apa-apa. Kita hargai proses hukum, kita hargai. Ya, Hasto juga punya hak untuk membela diri, kita juga hargai. Ya, dia framing. Udahlah, kader-kader nggak usah datang ke Polda. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, ya Allah. Ini yang saya takutkan hanya pernyataan salah satu OD media menyatakan bahwa, nanti saya ambil di video berikutnya saja, Hasto Kristianto adalah satu-satunya sekjen partai pertama yang akan masuk penjara atau yang akan masuk bui. Nah, apa ini terbukti atau mungkin di kasus lain yang dia maksudkan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu saja. Kita akan update terus berita-berita tentang Hasto yang sedang dipanggil Polda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.